Film dengan judul Alarum yang rilis di tahun 2025 akan menceritakan kisahnya. I'm not married. Berlatar di kota Praha, kita diperhadapkan dengan seorang agen rahasia yang sedang terluka dan tiba-tiba What are you doing after this? 5 tahun kemudian di Polandia, ternyata kejadian barusan hanyalah mimpi buruk dari agen Joe Traves, seorang pria yang kini menikah dengan wanita yang pernah mencoba membunuhnya dalam mimpinya itu. Dia bernama agen Lara Tramos yang sekarang mengganti nama menjadi Lara Traves, seorang agen mata-mata dari organisasi rahasia. How about the OCG story? Mimpi tadi sebenarnya adalah potongan dari kejadian nyata yang terjadi 5 tahun lalu saat pertama kali mereka bertemu. Pertemuan yang diawali dengan niat saling membunuh justru berakhir dengan keputusan untuk bersama. Di pagi itu mereka bersiap untuk sarapan bersama dengan sepasang suami istri asal Prancis di resort tempat mereka menginap. Namun sebelum pergi ke sana, mereka lebih dulu pagugores dulu. Di saat mereka tengah sarapan dengan pasangan asal Prancis itu yang bernama Roland dan Brigates, Lara tetap menjaga identitasnya yang mengaku berasal dari Prancis sebagai wanita biasa aja. Begitupun juga dengan Joe. Yeah, it's a sprain, I'm afraid. So how did you guys meet? Saat suasana mulai mencair, tiba-tiba mereka mendengar suara pesawat yang melintas di atas wilayah itu. Sehingga mereka langsung mengakhiri percakapan tersebut dan akan melanjutkan untuk mengikuti tur yang telah disediakan oleh resort. Você pisou na bola, Joe. Thank you. Leave him at home. Saat kembali ke kabinnya, Lara diam-diam menuju toilet untuk membaca pesan rahasia dari telepon satelit yang ia sembunyikan dari Joe. Yang mana pesan itu berasal dari seseorang misterius untuk memperingatkan Lara agar mengubah rencana dan bersiaga. Tak lama kemudian, Joe menyusulnya ke dalam toilet. Namun Lara berpura-pura merasa tidak enak badan dan meminta Joe saja yang pergi bersama Brigates untuk mengikuti turnya. Joe pun menerima alasan Lara, tapi ia tetap waspada seperti mengambil amunisi dan pistol yang ternyata juga ia sembunyikan dari Lara di toilet tersebut. Gloves on. Bye. Saat tur berlangsung, pemandu menjelaskan sejarah tentang tempat tersebut. Sedangkan di saat bersamaan, Lara diam-diam pergi ke tempat Roland yang ternyata juga tidak ikut tur karena tengah mengalami cedera di kakinya. The smoke and I don't know. Tak lama kemudian, di udara terlihat sebuah pesawat sedang melintas di atas area tur dan tiba-tiba The hell? suara ledakan itu pun terdengar yang tak jauh dari lokasi tur. Joe dan kawan-kawannya merasa penasaran segera bergegas menceknya. Sesampainya di TKP, Joe yang sebagai agen rahasia pun segera menemukan adanya sesuatu yang mencurigakan, ditandai dengan tato di leher pilot pesawat yang telah tewas itu. Ia pun menyampaikan hal itu kepada Brigates jika mereka adalah seorang CIA profesional yang sedang menyamar. Tak berselang lama, Joe menemukan sebuah hard disk di sebuah baju salah satu pilot tersebut dan langsung mengambilnya. Di sini Brigates sempat melarang Joe untuk mengambil hard disk tersebut karena bukan miliknya. Namun Joe tetap mengambilnya sambil bilang jika di dalam hard disk itu pasti menyimpan banyak rahasia. Sayangnya alat komunikasi radio pesawatnya masih aktif, sehingga suara mereka berdua pastinya terdengar di pusat kontrol dan dapat dilacak. oh, hey, Joe.
Ya, benar saja. Dari kantor CIA telah mendengar percakapan Joe yang mengambil hard disk tadi. Sehingga salah satu agen CIA pun segera melaporkan hal itu kepada ketua CIA tentang Joe yang telah mengambil hard disknya. Si ketua yang kita sebut saja namanya Asep langsung menanggapi hal tersebut. Karena ternyata hard disk itu sangatlah penting dan berisi semua bukti-bukti kebusukannya. Get me the DEA file on the Cessna. Kemudian Asep bertanya di manakah lokasi anak buahnya jatuh. Bawahnya pun menjawab yaitu di tengah hutan yang berada di pedesaan Polandia. Sementara itu, Joe langsung memerintahkan Brigates dan para turis lain agar segera kembali ke kabin karena di sini tidak aman. Namun bersamaan dengan itu, iba-iba mereka semua didatangi oleh sekelompok tentara bayaran yang diketuai oleh pria bernama Orlin dan Il était qu'on comprend. No, French. setelah menghabisi Brigates, Orlin pun bertanya pada Joe tentang harddisk yang ada di pesawat tersebut. Joe menjawab kalau dirinya tidak tahu dan tidak menemukan harddisk itu. Dan ketika Orlin menodongkan pistol ke arah Joe, iba-iba lalu Sin memperlihatkan seorang pria tua yang pastinya kalian semua tahu sosok pria ini. Ya, dia adalah Rambo yang di film ini bernama Kester. Seorang agen rahasia sama seperti Joe yang sampai sekarang masih aktif bekerja untuk pemerintah. Di sini Kester dihubungi oleh Asep yang memberinya misi untuk menangkap Joe. Kester pun sempat bertanya, bukankah Joe telah pensiun 5 tahun lalu dan kenapa mesti ditangkap? Asep kemudian menjelaskan kalau Joe sudah mencuri harddisk penting milik CIA, sehingga mau tidak mau mereka harus menangkapnya, dan Kester pun menyetujui perintah tersebut. Orlin yang kehilangan jejak Joe terus berusaha untuk menemukannya sambil berteriak agar sebaiknya Joe menyerahkan diri saja. Sebab jika tidak, ia akan datang ke kabin dan menyandera semua turis yang ada di sana termasuk istri Joe. Joe yang sedang bersembunyi dan mendengar ancaman itu pun segera menghubungi istrinya untuk memintanya bersiap karena bahaya akan segera datang. Bukannya kabur atau bersembunyi, Lara justru menyiapkan persenjataan dan berubah ke mode perang. Karena ternyata Lara juga adalah mantan agen terbaik sama seperti Joe. Lalu Lara mendatangi penginapan Roland untuk menyuruhnya bersembunyi di bawah ranjang karena bahaya akan segera datang. Dan ya, bersama dengan itu datang 3 anak buah Orlin di penginapan tersebut. Sehingga Lara yang mengetahui hal itu pun langsung siap siaga dan di sisi lain, memperlihatkan Kester yang baru aja tiba di hotel yang berlokasi di pedesaan Polandia, tempat pesawat CIA terjatuh, di mana Kester kemudian memberikan racun kepada orang yang telah mengantarnya ke hotel ini demi menguji keampuhan dari racun tersebut. Joe yang baru sampai di pedesaan langsung mencari tempat istirahat dengan membobol salah satu rumah milik warga dan berhasil masuk ke dalam. Setelah itu, ia langsung menghubungi Asep untuk menanyakan tentang apa isi harddisk yang ia temukan ini, yang banyak sekali diincar oleh orang-orang. Asep pun beralasan kalau harddisk itu berisi data penting milik pemerintah Amerika sehingga Joe lebih baik mengembalikannya. Namun Joe tidak sebodoh itu sebab ia sudah mengetahui kalau harddisk ini berisi tentang kebusukan Asep dan para pejabat tinggi lain. Sehingga Joe menegaskan jika dirinya tak akan menyerahkan harddisk itu sebab ia tak suka melihat tikus-tikus berdasi seperti Asep dan para pejabat korup. Di mana Joe berencana akan membongkar isi harddisk tersebut di media sosial agar semua orang tahu tentang kebusukan mereka. Charted the plan, huh? DEA? You Asep yang berhasil melacak keberadaan Joe langsung menghubungi Kester agar segera menghabisi Joe dan merebut harddisknya kembali. Kembali ke Joe yang kini menghubungi Lara untuk meminta maaf tentang kekacauan ini. Ia terpaksa melakukan ini demi membongkar kebusukan mereka semua agar tidak ada lagi tikus-tikus berdasi di negara Amerika.
Lara pun mendukung keputusan Joe tersebut dan memintanya agar tidak mencemaskan dirinya sebab ia bisa jaga diri. Stay alive. Setelah panggilnya dimatikan, tiba-tiba Joe kedatangan tamu yang tak lain adalah Kester. Dengan sangat santai, Joe pun menyambut Kester karena sebelumnya mereka sudah saling kenal. Begitupun juga dengan Kester yang langsung to the point. Apakah Joe telah mengambil harddisk di kecelakaan pesawat anggota CIA? Di sini Joe berbohong dengan bilang kalau harddisk itu telah direbut oleh Orlin, ketua tentara bayaran. Tentu saja Kester tidak percaya dan menegaskan Joe agar sebaiknya menyerahkan harddisk tersebut daripada mereka saling menghabisi. Hey, do not judge your book by its cover. Agar suasana tidak memanas, Kester kemudian menawarkan 2 gelas minum untuk mereka berdua. Namun entah kenapa Joe tidak meminumnya dan malah bertanya tentang siapakah Orlin serta kenapa banyak sekali orang yang mengincar harddisk tersebut. Kester pun menjelaskan kalau Orlin diperintah oleh intelijen Rusia untuk mencuri harddisk itu. Karena jika pihak Rusia mendapatkan harddisknya, maka mereka akan dengan mudah menghancurkan Amerika. Why are you trying so hard to retrieve this flake? Much fun is our way there again. Sementara itu, Lara kini mendatangi resto penginapan tempat turis disandra oleh Orlin. Dan dengan mode senyap, Lara berhasil menyelinap ke dalam dan menghabisi satu persatu anak buah Orlin. Dan setelah berhasil menghabisi beberapa anak buah Orlin, kini Lara harus berhadapan dengan tangan kanan Orlin sehingga di tempat lain, Orlin CS yang kini mendatangi tempat persembunyian Joe dan Kester langsung memerintah 3 anak buahnya agar masuk duluan untuk menangkap Joe dan Kester. Namun ketiga anak buahnya itu malah tidak mau karena mereka tahu betapa bahayanya Joe itu. Sehingga Orlin yang murka pun langsung menghabisi 3 anak buahnya tersebut. Di dalam terlihat Joe dan Kester yang baru menyadari kalau di luar sana mereka sudah dikepung oleh Orlin dan para anak buahnya. Kester yang tengah duduk santai itu pun meminta tolong pada Joe agar membantunya berdiri karena pinggangnya kram. Namun di saat Joe membangunkannya, tiba-tiba Kester menyuntikkan racun ke lengan Joe yang akan bertahan selama 24 jam jika tidak minum obat penawarnya. Kester berjanji akan memberikan obat penawarnya asalkan Joe menyerahkan harddisknya. Sampai akhirnya Joe bersedia akan menyerahkannya setelah mereka berhasil menghabisi Orlin berserta antek-anteknya. Dan setelah sepakat dengan semua itu, mereka pun langsung melakukan aksinya dan inilah yang terjadi. Akibat ledakan tadi, harddisk yang berada di tangan Joe menjadi terlempar dan berhasil direbut oleh Kester yang langsung kabur dari sana. Sehingga mau tidak mau, Joe harus menghadapi para tentara bayaran seorang diri. Joe yang tengah sekarat dan melemah langsung dihampiri oleh Orlin untuk menghabisinya. Namun sebelum itu Orlin sempat bertanya kepada Joe kenapa tidak memberikan saja harddisknya dari awal agar tidak terjadi kekacauan seperti ini. Joe balik bertanya memang untuk apakah harddisk tersebut. Orlin pun menjawab kalau harddisk itu berisi semua kebusukan ketua CIA dan para pejabat tinggi Amerika. Orlin sangat membenci mereka semua dan hanya melalui harddisk itulah ia dapat menghancurkan mereka. Mendengar penjelasan itu, seketika Joe tersadar kalau Orlin bukanlah tentara bayaran suruhan intelijen Rusia, melainkan mempunyai misi yang sama yaitu memberantas para pejabat korup. Pada akhirnya, Joe pun meminta maaf sambil mengatakan kalau harddisknya telah dicuri oleh Kester, dimana jika Orlin mau, mereka bisa bekerja sama untuk memburu Kester yang sepertinya pergi ke resto untuk menghabisi Lara. Dan Orlin pun menerima tawaran tersebut dan bergegas mengejar Kester. Yes?
Di tengah perjalanan, Joe langsung menghubungi Asep dengan berkata kalau dirinya akan membongkar semua kebusukannya. Dengan songong, Asep pun menjawab, bukankah hadisnya sudah berhasil direbut oleh Kester? Bahkan dia juga mengetahui kalau Joe sudah disuntik racun oleh Kester yang hidupnya hanya akan bertahan sampai besok. Joe pun menjawab kalau sebenarnya racun itu tidak menembus kulitnya, yang hal itu pasti membuat dirinya akan baik-baik aja. Mendengar hal itu, Asep langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengirim drone penghancur ke lokasi Joe dan Orlin. Selang beberapa saat, terlihat drone penghancur sudah tiba di lokasi dan tengah mencari keberadaan Joe. Dan setelah berhasil menemukan keberadaan Joe dan Orlin, drone itu pun langsung melancarkan serangan sehingga pertempuran pun tak bisa terhindarkan. Setelah salah satu drone berhasil dihancurkan, tiba-tiba Orlin menodong Joe dari belakang, namun inilah yang terjadi. Ya, itu Lara. Namun semua belum selesai sampai di situ karena mereka berdua lagi-lagi diserang oleh drone penghancur dan beruntung Lara dan Joe berhasil selamat meskipun mengalami luka cukup parah. Keesokan paginya, Joe bergegas membawa Lara yang tengah sekarat ke pinggir danau untuk diobati. Namun tiba-tiba mereka kedatangan Kester yang datang begitu saja. Joe pun bertanya kenapa Kester masih berada di sini karena bukankah seharusnya ia sudah pergi ke Amerika untuk menyerahkan harddisknya. Kester menjawab jika ia tidak bisa pergi dikarenakan seluruh badannya tiba-tiba melemah. Kemudian Joe mengeluarkan obat penawar racun sambil berkata kalau sebenarnya Kester lah yang telah ia racuni saat meminum minumannya ia tawari tempo lalu. Pantas saja Joe sama sekali tidak meminum minuman tersebut. Di sini Joe berjanji akan memberikan penawarnya asalkan Kester mau mengembalikan harddisknya dan membantu mengungkap kebusukan ketua CIA serta para pejabat korup lainnya. Sampai akhirnya Kester yang tak punya pilihan lain pun menyetujui tawaran tersebut dan memilih berpihak kepada Joe. Oh, shit. Tamat. Oke guys, itulah Alarm 2025. Semoga dengan cara saya berbicara bisa menghibur teman-teman semua. Goodbye.